Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setiawan, jurusan Teknik Informatika semester 5. Saya dari kampus Peranata Indonesia Pengasinan. Di sini saya akan mempresentasikan UAS rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, desain. Proses desain. Desain adalah langkah pertama dalam fase pengembangan bagi setiap produk atau sistem yang direkayasa. Menurut Taylor, dalam Pressman 2002, desain dapat didefinisikan sebagai proses aplikasi berbagai teknik dan prinsip bagi tujuan pendefinisian suatu perangkat lunak, suatu proses atau sistem dalam detail yang memadai untuk memungkinkan realisasi fisiknya. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk menghasilkan suatu model atau representasi dari entitas yang akan dibangun. Desain berada pada inti teknik dan proses rekayasa perangkat lunak dan diaplikasikan tanpa memperhatikan model proses perangkat lunak yang digunakan. Langkah desain menghasilkan desain data, desain arsitektur, desain interface, serta desain prosedural. Yang B, prinsip-prinsip desain. Desain perangkat lunak berupa proses dan model. Proses desain adalah serangkaian langkah iteratif yang memungkinkan desain menggambarkan semua aspek perangkat lunak yang dibangun. Tetapi perlu dicatat bahwa proses desain tidaklah sederhana. Keahlian kreatif, pengalaman, rasa tentang apa yang membuat perangkat lunak menjadi baik, dan keseluruhan komitmen terhadap kualitas adalah faktor sukses. C. Konsep desain. Serangkaian konsep desain perangkat lunak fundamental telah berkembang, meskipun tingkat minat pada setiap konsep bervariasi selama bertahun-tahun. D. Efektif modular design. Semua konsep data fundamental yang telah dijelaskan berfungsi untuk mempercepat desain modular. E. Arsitektur desain. Sasaran utama desain arsitektur adalah untuk mengembangkan proses struktur program modular dan mempresentasikan hubungan kontrol antar modul. Desain arsitektur juga membentuk struktur program dan struktur data dengan menentukan interface yang memungkinkan data mengalir melalui program. F. User interface design. Desain arsitektur memberikan kepada rekayasa perangkat lunak suatu gambaran mengenai struktur program. Desain interface memfokuskan diri pada 3 area perhatian. Yang pertama, desain interface antar modul-modul perangkat lunak. Yang kedua, desain interface antara perangkat lunak dan prosedur dan konsumen informasi bukan manusia lainnya. Yang ketiga, desain interface antara seseorang manusia. Desain untuk sistem real time. A. Sistem real time. Pengertian sistem real time. Sistem real time disebut juga dengan sistem waktu nyata. Sistem yang harus menghasilkan respon yang tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan. Jika proses komputer melewati batas waktu tersebut, maka terjadi degradasi performasi atau kegagalan sistem. Sebuah real time system adalah sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran hasil-hasil keluaran sistem dan ketepatan waktu hasil-hasil tersebut dikeluarkan. Aplikasi pengguna sistem ini adalah untuk memantau dan mengontrol peralatan seperti motor, assembly line, teleskop, atau instrumen lainnya. Peralatan telekomunikasi dan jaringan komputer biasanya juga membutuhkan pengendalian secara real time. Berdasarkan waktu yang dimiliki, real time ini dibagi atas yang pertama hard real time, yang kedua soft real time, yang ketiga firm real time. Komponen dari real time ini adalah perangkat keras, sistem operasi real time, bahasa pemrograman real time, sistem komunikasi. Desain real time. Desain perangkat lunak real time harus menghubungkan semua konsep dan prinsip fundamental yang berhubungan dengan perangkat lunak kualitas tinggi.
Perangkat lunak real-time juga merupakan serangkaian masalah unik bagi para desainer. Yang pertama, representasi interupsi dan switching konteks. Yang kedua, konkurensi yang dimanifestasikan oleh multitasking dan multiprocessing. Yang ketiga, komunikasi antar tugas dan sinkronisasi. Teknik pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan spesifikasi desain dan pengodaan. A. Dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Meningkatkan visibilitas atau kemampuan perangkat lunak sebagai suatu elemen sistem dan biaya yang muncul akibat kegagalan perangkat lunak. Memotivasi dilakukannya perancangan yang baik melalui pengujian yang diteliti. Pada dasarnya, pengujian merupakan suatu langkah dalam proses rekayasa perangkat lunak yang dapat dianggap sebagai hal yang merusak daripada membangun. Dalam melakukan uji coba ada dua masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, teknik uji coba perangkat lunak, yang kedua, strategi uji coba perangkat lunak. B. Test case design. Terdapat bermacam-macam perancangan metode test case yang dapat digunakan. Semua menyediakan pendekatan sistematis untuk uji coba. Yang terpenting, metode menyediakan kemungkinan yang cukup tinggi menemukan kesalahan. Terdapat dua macam test case. Yang pertama, pengetahuan fungsi yang spesifik dari produk yang telah dirancang untuk diperhatikan. Tes dapat dilakukan untuk menilai masing-masing fungsi apakah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, pengetahuan tentang cara kerja dari produk. Tes dapat dilakukan untuk memperlihatkan cara kerja dari produk secara rinci sesuai dengan spesifikasinya. C. White box testing. Uji coba white box adalah metode perancangan test case yang menggunakan struktur kontrol dari perancangan prosedural untuk mendapatkan test case. Dengan menggunakan metode white box, analisis sistem sistem akan dapat memperoleh test case yang pertama, menjamin seluruh independent path di dalam modul yang dikerjakan sekurang-kurangnya sekali. Yang kedua, mengerjakan seluruh keputusan logikal. Yang ketiga, mengerjakan seluruh loop sesuai dengan batasnya. Yang keempat, mengerjakan seluruh struktur data internal yang menjamin validitas. Object Oriented Software Engineering. A. Konsep dan prinsip object oriented. Objek dapat dikategorikan, digambar, diatur, digabungkan, dimanipulasi, dan diciptakan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika diusulkan pandangan berorientasi objek untuk pembuatan perangkat lunak komputer abstraksi yang memodelkan dunia dengan cara yang membantu kita untuk memahami dan mengendalikannya. 1. Paradigma berorientasi objek. Berorientasi objek merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan objek-objek distrik yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Faktor utama ditemukannya pendekatan berorientasi objek adalah karena ditemukannya kekurangan-kekurangan pada pendekatan struktur. Biaya pengembangan perangkat lunak berkembang sesuai dengan berkembangnya atau kebutuhan pengguna, pemeliharaan yang sukar, lamanya penyelesaian suatu objek, jangka waktu penyelesaian objek yang hampir selalu terlambat, biaya pengembangan perangkat lunak yang sangat tinggi. 2. Konsep object orient. Konsep object orient adalah objek. Semua benda yang digunakan ini dapat kita sebut sebagai objek. Guru mata pelajaran RPL kalian adalah suatu objek. Buku yang kalian pegang ini adalah suatu objek. Bahkan pelajaran RPL adalah sebuah objek. Setiap objek akan mempunyai karakteristik dan tingkah laku tertentu. Karakteristik disebut atribut dan tingkah laku disebut sebagai behavior atau metode. Yang kedua, kelas. Kelas merupakan blok pembangunan terpenting
PDOO. Kelas adalah tipe data abstrak yang dilengkapi sarana untuk dapat melakukan implementasi secara parsal dan total. Deskripsi dari kelompok objek dengan properti yang sama atau atribut, kelakuan yang sama atau operasi, dan relationship atau simatik yang sama. Yang ketiga, atribut. Nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Atribut dari kelas mempresentasi properti-properti yang dimiliki kelas tersebut. Keadaan dari objek atau state dijelaskan sebagai nilai dari atribut yang dimilikinya. Sekian dan terima kasih.